Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak, minggu lalu kita sudah membahas sifat apa? Inhiraf ya? Betul. Ada sudah kita bahas inhiraf ya. Inhiraf itu artinya bergeser ya. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa bergesernya makhraj, ada yang mengatakan bergesernya apa? Suara ya, suaranya bergeser. Nah, pendapat
yang memang yang paling muktabar atau yang banyak adalah bergesernya makhraj. Tapi dikatakan bahwa kemarin dua-duanya juga benar. Jadi sejatinya ketika kita melafalkan huruf lam dan ro, itu otomatis dua hal tadi berkaitan ataupun masuk ya, maksudnya terbunyikan ataupun bergesernya suara dan bergesernya makhraj itu terjadi ya ketika kita melafalkan ro dan lam dengan benar ya. Jadi inhiraf itu ada dua hurufnya, lam sama ro ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang yang kelima ya. Yang kelima itu adalah takrir ya. Takrir secara kata artinya adalah berulang ya. Berulang gitu. Kalau secara definisi adalah bergetar ya. Berulang atau bergetar. Bergetar apanya? Ujung lisan atau ujung lidahnya ya. Jadi ujung lidahnya itu bergetar. Ya. Jadi ketika melafalkan huruf satu ini nih ya, huruf ro. Jadi yang punya sifat takrir hanya huruf ro. Ya. Jadi ro itu punya sifat takrir atau berulang ya. Makanya kan kalau pernah dengar Bapak ada Quran tikror ya. Ya, tikror itu kan biasanya Quran untuk hafalan tuh. Jadi berulang-ulang. Ya. Jadi dia murojaah terus, ulang-ulang terus orang hafalan ya. Itu kaitannya dengan takrir ataupun tikror sama saja. Nah, huruf takrir ini ya, ini yang membedakan huruf ro dengan huruf lam ya. Kemarin sudah kita bahas kan, lam sama ro itu kalau dari sisi makhraj hampir sama dia kan. Ya. Lam sisi depan lidah ya, ro punggung lidah, menyentuhnya sama, menyentuh dengan gusi. Nah, dari sisi sifat sama juga kemarin kan? Karena kita sudah bahas yang pertama dia sama-sama punya sifat apa? Hams atau syiddah? Hams atau syiddah? Hah? Syiddah atau hams? Syiddah. Kalau hams apa hurufnya? Fahassahu. Syahsun sakat ya. Nah, di situ nggak ada lam dan ro. Jadi dia syiddah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua jahar syiddah. Kok syiddah sih? Hams atau jahar. Nah, maaf, kok syiddah sih? Hams atau jahar dia jahar ya. Syiddah rakhwa bainiyah dia bainiyah. Ya. Bainiyah ya, pertengahan kan? Kalau syiddah tertahan. Suaranya tertahan, rohwa mengalir. Kalau kalau rohwa, kalau bainiyah atau tawasud pertengahan kan. Itu yang kedua. Yang ketiga isti'la atau istifal. Istifal dia. Kemudian itbak atau invita. Invita. Kemudian izlak atau ismat. Izlak. Ya, izlak kan. Firo minalubin. Nah. Kemudian apa? Kemarin sudah kita bahas inhirof. Nah, ini. Sekarang takrir hanya huruf ro. Ini yang membedakan lam sama ro. Makanya kalau ro itu nggak punya sifat takrir, jadinya lam. Atau sebaliknya, kalau lam punya takrir, jadinya nanti ke ro. Ya. Ada orang yang dia nggak bisa mengucapkan apa ro, ya karena apa? Cadel kan. Jadinya apa? Lam kan. Jadi dia nggak getar tuh. Lidahnya nggak bergetar, makanya jadinya lam gitu. Orang-orang cadel kan, orang-orang cadel dia nggak bisa tikror, nggak bisa bergetar, makanya jadinya lam. Ataupun sebaliknya, ada orang-orang juga nggak bisa mengucapkan huruf ro, bisanya lam gitu ya. Kayak sebagian orang-orang apa? Orang-orang Cina ya gitu. Dia nggak bisa mengucapkan huruf ro. Kalau orang Jepang itu justru malah nggak bisa.
Nggak bisa apa? Nggak bisa lam ya? Nggak bisa lam orang Jepang, biasanya ro. Karena rari, rero gitu kan. Nggak bisa lali, lulelo dia. Jadi orang Jepang, orang yang cadel itu, dia nggak bisa bergetar lidahnya. Makanya kadang, ya itu kalau dia muslim, kadang susah tuh mengucapkan huruf ro-nya. Huruf lamnya gitu ya. Jadi kalau pada saat lafaz Allah gitu ya, susah dia karena tadi ya. Ya, jadi huruf ro ini punya sifat takrir. Nah, takrir ini yang menyebabkan dia berbeda dengan lam ya. Jadi dia bergetar. Nah, bergetarnya berapa? Ya, bergetarnya ya kalau disebutkan wallahu alam ya, maksudnya ya segitulah gitu ya. Tapi Bapak perlu diperhatikan, ro di sini jangan disamakan dengan R Indonesia ya. Kalau R Indonesia itu getarannya kebanyakan ya. Terbaik kan, terbaik ya. Lagi bergetar. Nah, bergetar itu ro-nya banyak banget, getarannya kebanyakan ya. Jadi ada yang takrirnya kelebihan, kayak misalkan R Indonesia, ada yang nggak ada getarannya, orang-orang cadel gitu kan, atau orang-orang apa? Orang-orang Inggris ya. Inggris itu kan dia apa? Nggak jelas gitu kan ya. Kalau misalkan kosakata apa? An hour ya. An hour itu kan bukan an hour gitu kan ya. Bukan an hour tapi ya agak dicadel-cadelin gitu kan gitu. Itu. Ada yang R-nya itu Arab. Nah, kalau Arab itu nggak ke Indonesia, nggak juga ke Inggris. Di tengah-tengah dia getarannya gitu ya. Jadi nggak kebanyakan gitu. Tapi kalau orang sulit mengucapkan huruf ro, jangan sampai ro-nya itu berubah menjadi L ya. Lebih baik dia pakai R-nya R Indonesia kalau bisa, belum R-nya R Arab ya. Karena apa? Kalau R Indonesia makhrajnya sudah benar, tikrornya atau takrirnya ada, cuman belum sempurna, kebanyakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Bapak, yang perlu diperhatikan, nah kita belajar takrir di sini enggak seperti kita belajar sifat-sifat huruf yang sebelumnya ya. Kalau kita belajar sifat hams apa artinya? Hams kemarin. Suara atau napasnya mengalir kan? Harus di apa? Harus dialirkan. Ya, nafasnya. Kalau kita belajar syiddah, harus ditahan suaranya. Kalau kita belajar istiqlah, lidahnya harus, bangkali lidahnya harus terangkat. Kalau kita belajar itbak, harus lengket. Nah, tapi kalau kita belajar takrir, itu jangan sampai kita apa? Kita praktekkan ya. Kalau praktekkan sempurna itu takrir itu ro itu takrir yang sempurna. Ya, tapi di sini takrir kita pelajari untuk menjaga ya. Menjaga agar apa? Agar takrirnya itu tidak kebanyakan gitu ya. Jadi kita belajar takrir itu bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dijaga. Dijaga apa? Biar tidak kelebihan atau nggak ada sama sekali. Ya, jadi jangan apa? Jangan sampai disempurnakan. Kalau disempurnakan itu akbar gitu. Akbar kan getarannya banyak ya. Nah, itu tapi enggak gitu ya. Tapi bukan akbar, tapi akbar. Nah, akbar ya. Jadi untuk dijaga agar takrirnya tidak sempurna ya. Nah, ini terkait dengan sifat takrir ya yang membedakan lam dengan ro ya. Jadi ro punya berapa sifat Bapak? Sampai sini? Sebelumnya yang berpasangan 5, tambah kemarin ini huruf 6, sama ini berarti 7 ya. Jadi dia punya sifat 7 untuk huruf ro. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini Bapak terkait dengan takrir? Bergetarnya ujung lisan atau berulang gitu kan? Kalau tidak, kita latihan ya untuk huruf ro. Ro itu halaman 12 ya. Ikuti saya ya. Coba. Ro,
ri, ri, ru, ru, barro, barro, birri, birri, burru, burru, bar, bar, bir, bir, bur. bur, Nah, satu lagi yang terlupa saya. Oke ya. Untuk huruf ro yang bertasydid ya, nih, untuk ro yang bertasydid justru takrirnya itu harus kita hilangkan. Ya, maksudnya apa gini? Kan kalau huruf-huruf yang bertasydid itu tandanya dia ada dua kan hurufnya ya. Dua apa? Yang pertama sukun, yang kedua berharokat kan ya. Ya. Jadi huruf-huruf yang bertasydid itu sebenarnya dia ada dua huruf. Huruf yang pertamanya itu sukun, yang keduanya harokat. Tergantung kan harokatnya fathah, kasroh atau dhamma. Nah, kalau untuk ro yang bertasydid itu ro sukunnya jangan dibunyikan gitu. Maksudnya apa gini? Kan kalau ro-nya satu kan tadi akbar. Tadi kan kalau dia tasydid ro-nya dua ya. Akbar enggak. Justru harus dihilangkan jadi akbar saja ya. Bukan akbar, bukan. Walaupun dia bertasydid misalkan ya. Itu ya. Jadi perhatikan bahwa ketika ro bertasydid justru sifat takrir yang ro pertamanya itu dihilangkan. Tapi ro yang kedua yang berharokat itu tetap ada. Ya. Baik, tambahannya. Saya baca. Rori rubar ri, ru, bar, ruroroni rorna ru, ror, roni, rorna, minal murni minal murni, meriroroni ro. mari, ror, roni, Sekali lagi saya ulang ya. Rori rubar ri, ru, bar, ruroroni rorna ru, ror, roni, rorna, minal murni minal murni, meriroroni ro. mari, ror, roni, Oke ya. Sekarang satu-satu ya Bapak. Monggo. Rori rubar rurani rorna minal murni mari rorani ro Rori rubar ruroni rorna minal murni mari roroni ro. Rori rubar rurani rorna minal murni mari rorani ro. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Wahid, Nain, Selasa. Rori rubar rurani rorna minal murni mari rorani ro. Ya. Tambahan di sini ya. Kemudian ketika ro itu sukun, jangan sampai dia dipantulkan ya. Karena dia bukan huruf kola. Misalnya gimana? Alhaqumut takasur. Surah. Ya, kalau surah itu jatuhnya mantul ya. Surah ya, bukan surah. Alhaqumut takasur. Nah, kalau sampai surah berarti dia mantul. Kenapa bisa mantul? Kemarin pada saat kita bahas kol-kola, kita bisa dijelaskan. Karena makhrajnya itu lidahnya keburu dilepas. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa jadi mantul. Untuk semua huruf sebenarnya, ya. Semua huruf yang dia bukan kol-kolah kemudian terasa mantul, kenapa bisa mantul? Karena keburu dilepas dari makhrajnya, ya. Lam juga sama, ya. Apa misalkan bale, ya bale, ya. Atau sin, bis, ya, bisa, itu, ya. Itu bisa mantul karena keburu dilepas. Terus apa? Bismil, alham, ya, alham ditempelkan dulu, baru pindahkan ke huruf selanjutnya.
Itu mungkin Bapak untuk tambahan terkait dengan ro ya, yang dia nggak punya sifat pola, makanya ketika sukun jangan sampai dia mantul, jangan sampai bar. Ada yang tanyakan untuk sifat takrib? Silakan. Harokat patah apa kan lebih tebal ya. Oh iya betul. Itu kalau kasroh itu getarnya itu nggak getar nggak itu ya nggak setebal. Oh betul. Suaranya tidak setebal ketika fathah ataupun getarnya dhamma. Nah getarnya segitu. Misalkan ri, bir, ir, ya kemudian nabi mir, nah, tetap ya. Cuman dia harus dibuat tipis. Kenapa bisa dia tipis? Ingat kalau harokat kasroh rahangnya itu diturunkan. Itu yang menyebabkan kenapa dia jadinya tipis. Ri, bir, ya, apalagi mir, ya, ir. Nah, itu mungkin sedikit ya. Cuman kalau di kayak di fajr gitu kan. Wal fajr gitu. Wal fajr. Kenapa? Itu tebal kan ya? Ya betul. Wal fajr. Betul, itu tebal. Cuman kalau di apa? Di langsung gitu di apa namanya? Dikasrokan wal fajri. Nah, betul. Karena kalau dia sukun gini. Nah, ada sifat kalau huruf ro itu sebelumnya itu fathah, kemudian ro-nya dalam kondisi sukun, ini kan kita sukunkan, maka dibaca tebal. Gitu. Itu kenapa wal fajr itu tebal. Karena sebelumnya kan fathah, ro-nya kita sukunkan, jadi tebal. Tapi kalau kita wasal tipis dia karena dia punya harokatnya kasroh. Ada lagi, Bapak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sifat yang ke-6 ya. Sifat yang ke-6 ini namanya sifat at-tafashi ya. Tafashi itu artinya menyebar ya. Menyebarnya angin. Jadi anginnya itu tersebar di gigi ini sampai di rongga mulut sampai mengenai gigi ya. Kan bagian atas dan bagian bawah gitu ya. Kapan atau siapa yang punya sifat tafashi yaitu huruf shin ya. Nah itu sifat tafashi ya. Masih ingat Bapak? Shin makhrajnya di mana? Shin. Makhrajnya tempat keluarnya. Sya. Sya, shi, syu. Tenggorokan, lidah. Apa? Lidah. Oke, lidahnya yang mana? Lidah kan ada bagian belakang, tengah, pinggir, ujung. Ya. Shin itu tengah lidah ya. Sya. Ya. Di tengah lidah ya. Positif ya, tengah lidah ya. Nah, kemudian tafashi ini kadang orang ada yang kesulitan, dia makainya apa? Bibir ya. Sya. Itu kurang tepat ya. Jadi bibirnya itu tafashi itu atau shin ini nggak boleh aktif kecuali harokat dhammah gitu ya. Kalau bergetar sedikit gimana? Ya itu masih normal ya. Tapi kalau sampai monyong gitu ya, sya kurang tepat. Karena dia bukan huruf bibir, dia huruf lidah ya. Gimana ya gitu? Bibirnya didiamkan. Nah, latihannya kalau kayak orang mau ngusir itulah ayam. Ya. Sya ya. Ya. Jadi dia ada udara yang menyebar di rongga mulut. Kuat sekali bahkan ya. Sya. Tuh ya.
Jadi kalau nggak punya sifat tafasyi, kayak sin, ya, sa, ya, atau kayak sa, gitu kan. Tafasyi ini harus menyebar, ya. Jadi kayak misalkan a'udzubillahi minasya, a'udzubillahi minasyaiton, sya, ya. Jadi harus kuat. Angin menyebar itu kuat untuk shin, ya. Sya, ya. Shi, shu, bash, ya. Bash. Ini untuk sifat tafasyi, menyebarnya angin mengenai gigi bagian dalam dan atas dan bawah. Ya. Hurufnya hanya huruf shin saja. Itu mungkin Bapak penjelasan terkait dengan sifat tafasyi. Ingat ya, jangan sampai bibirnya yang ada pertanyaan untuk sifat tafasyi? Sya. Kalau tidak, kita pelatihan huruf shin, ya. Sama gitu ya. Sya, Sya, shi, shi, shu, shu, asya, asya, ishi, ishi, ushu, ushu, ash, ash, ish, ish, ush, ush, sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shashna, shu, shan, shani, shashna, minal mushni, minal mushni, mashishan, shanisha, mashi, shan, shani, sha, lagi ya. Sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shashna, shu, shan, shani, shashna, minal mushni, minal mushni, mashishan, shanisha, mashi, shan, shani, sha, yut atau pak yut loh. sya, shi, shu, bash, shu, san, shani, shashna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Baik, lanjut. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shasna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Lanjut. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shasna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Ya. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wahid, Nain. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shasna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Baik, ini untuk huruf shin, ingat ya, tafasyi, jadi harus ada udara atau angin yang menyebar. Ya. Kalau nggak ada, sempurna, karena ini sifatnya karakter dia, ya. Karakter asliyah, karakter yang melekat, ya. Maksudnya melekat apa? Ya tadi harusnya ketika kita melafalkan huruf shin, sifat itu harus ada, karena karakter yang melekat. Nanti beda dengan karakter-karakter yang tidak melekat.
pembahasan selanjutnya nanti ya. Tapi karena ini sifat asliyah ya, sifat bawaannya yang melekat, maka harus dimunculkan apa syi ya. Sya-nya harus ada. Ya. Itu tambahannya Bapak-bapak. Lagi kalau ada yang ingin ditanyakan untuk huruf atau sifat tafasyi pada huruf shin, dipersilakan. Ya ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu bahasan kita pada malam hari ini ya. Ingat, ini kita bahas dua sifat, yaitu sifat takrir, bergetar atau berulang ya, bergetarnya ujung lisan. Dan ingat, sifat takrir ini dipelajari bukan untuk praktekkan ya, bukan untuk disempurnakan, tapi untuk dijaga ya. Jangan sampai getarannya itu berlebihan, jangan juga sampai tidak ada getaran, tapi dijaga. Sementara tafasyi kita pelajari ya sama seperti huruf-huruf sifat-sifat yang lainnya, untuk dipraktekkan, untuk dibunyikan atau untuk disebutkan ya. Baik, kita akhiri atau kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, Nain, Salasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.